Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ratna Dewi. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Akuntansi Manajerial dengan judul tema Emerging Topic in Managerial Accounting. Nah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai manajemen resiko perusahaan. Manajer sering membuat keputusan bisnis yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan peristiwa di masa depan, seperti keberhasilan atau kegagalan produk atau layanan baru yang sedang dikembangkan, tindakan pengukuran, kondisi ekonomi, tindakan pesaing, dan kumpulan bakat karyawan. Peristiwa masa depan seperti itu biasanya melibatkan ketidakpastian yang cukup besar tentang bagaimana mereka benar-benar akan bermain dalam kenyataan, dan akibatnya perusahaan menghadapi risiko yang cukup besar yang harus dikelola secara efektif. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih itu manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan atau disingkat dengan ERM adalah proses formal yang menyelaraskan tingkat pengambilan risiko yang diinginkan organisasi secara keseluruhan dengan strateginya dan kemudian mengelola risiko puncaknya dengan cara mempertahankan keselarasan ini. Nah, sedangkan manfaat dari manajemen risiko perusahaan, yaitu manajemen risiko perusahaan membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti dan yang paling penting untuk mencapai strategi yang dipilihnya. Nah, dimisalkan untuk menciptakan produk atau layanan yang paling inovatif, untuk menyediakan produk atau layanan dengan biaya rendah, dan untuk menawarkan produk dengan kualitas tinggi ataupun jasa. Nah, yang selanjutnya yaitu proses melakukan risiko perusahaan. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan risk appetite atau selera risiko, yang mana tentukan tingkat pengambilan risiko keseluruhan yang diinginkan organisasi yang harus diupayakan untuk menghasilkan pengembalian finansial yang diharapkan untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan utama lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita identifikasi risiko, yang artinya yaitu kita mengidentifikasi risiko teratas. Yang selanjutnya yaitu menilai risiko puncak ataupun teratas, yaitu kita menilai risiko teratas pada tingkat yang melekat seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menanggapi risiko menggunakan perspektif portofolio. Nah, maksudnya yaitu menggunakan perspektif portofolio, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan alternatif respon terbaik untuk risiko inherent yang membawa portofolio risiko residual ke dalam keselarasan dengan selera risiko organisasi. Nah, yang terakhir yaitu kita memantau proses manajemen risiko, yaitu terus mencari risiko yang baru muncul, mengevaluasi kembali keakuratan penilaian risiko, dan mempertimbangkan alternatif respon risiko yang lebih efektif. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya itu, yang pertama itu kita menentukan risk appetite atau selera risikonya. Nah, yang pertama, apa sih itu risk appetite atau selera risiko? Yaitu tingkat pengambilan risiko yang diinginkan organisasi secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya kita mengidentifikasi risiko. Nah, untuk cara mengidentifikasi risiko yaitu setelah menentukan selera risikonya, perusahaan selanjutnya mengidentifikasi risiko terpentingnya. Beberapa manajer atau anggota dewan direksi menyebut risiko paling penting ini sebagai daftar 10 teratas atau lebih santai sebagai risiko yang membuat perusahaan terjaga di malam hari. Identifikasi risiko memerlukan masukan dari tim lintas fungsi untuk menangkap semua perspektif organisasi untuk memahami ancaman atau risiko bagi organisasi. Nah, selanjutnya itu menilai risiko inherent, yaitu cara menilai risiko inherent
Nah, sebelumnya itu diidentifikasi, manajemen harus menilai risiko teratas pada tingkat yang melekat. Sebuah risiko bawaan adalah risiko yang tidak ada tindakan manajemen risiko untuk mengurangi atau menghindari risiko. Dan sebagian besar program ERM menilai atau memperkirakan dua aspek ketidakpastian untuk risiko bawaan. Yang pertama yaitu kemungkinan atau profitabilitas atau biasa dengan P dari suatu peristiwa yang terjadi, dan yang kedua itu dampak atau besarnya pada perusahaan jika suatu perusahaan benar-benar terjadi. Nah, yang pertama itu kemungkinannya, risikonya, dan yang kedua yaitu dampak dari risiko tersebut. Nah, selanjutnya itu yang D-nya menanggapi risiko menggunakan perspektif portofolio. Nah, yang pertama yaitu kita menerima risiko bawaan berarti bahwa perusahaan tidak melakukan apapun sebagai tangkapan. Ia hanya terus menjalankan bisnis seperti biasa. Banyak risiko dikelola dengan cara ini hanya karena perusahaan tidak memiliki cukup uang dan sumber daya personel untuk mengurangi semua risiko utama mereka. Dengan respon ini, risiko residual sama dengan risiko bawaan karena tidak ada tindakan respon yang dilakukan. Nah, setelah itu ada menghindari. Nah, menghindari risiko bawaan berarti perusahaan berhenti melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko tersebut. Dan yang terakhir yaitu menanggapi, yaitu mengurangi risiko inheren berarti bahwa perusahaan memberlakukan beberapa prosedur tertentu untuk menurunkan risiko inheren ke tingkat risiko residual yang lebih rendah. Nah, untuk kelanjutannya yaitu ada di sini manfaat respon risiko, yaitu didefinisikan sebagai perbedaan antara risiko bawaan dan juga dengan risiko residual. Untuk rumusnya yaitu manfaat respon risiko sama dengan risiko inheren dikurang dengan risiko residual. Nah, yang E-nya itu kita memantau proses manajemen risiko. Dan apa yang dimaksud dengan pemantauan risiko? Yaitu manajemen melanjutkan proses ERM secara berulang, terus mencari cara untuk meningkatkan setiap dan semua langkah ke sepanjang jalan. Yang selanjutnya itu kesalahan yang sering dilakukan dalam memantau risiko, yaitu salah satu kesalahan umum yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan ERM adalah memberlakukan sebagai daftar periksa yang hanya memerlukan pertimbangan satu kali, dan sebaliknya manajemen pada awalnya harus melanjutkan proses ERM lengkap dan kemudian kembali setiap tahap untuk memulai proses lagi. Selanjutnya yaitu keberlanjutan bisnis. Nah, apa itu keberlanjutan bisnis? Nah, beberapa manajer menyamakan keberlanjutan dengan masalah lingkungan seperti emisi gas rumah kaca atau inisiatif hijau dan lainnya. Keberlanjutan bisnis adalah praktik menciptakan nilai organisasi jangka panjang melalui pemahaman internal, pengukuran dan pengelolaan ancaman dan peluang utama untuk mencapai strategi organisasi, dan kemudian secara eksternal melaporkan kepada pemangku kepentingan utama tentang keberhasilan dan kegagalan upaya utama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada siklus keberlanjutan bisnis. Nah, yang pertama itu yaitu ada strategi, yang kepentingan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaannya, untuk pertunjukan pengukurannya, keberlanjutan pelaporannya, dan yang selanjutnya yaitu ada keberlanjutan jaminannya. Nah, yang pertama kita masuk kepada yang selanjutnya kita masuk kepada strategi organisasi. Keberlanjutan bisnis dimulai pertama dan terutama dengan strategi perusahaan. Memilih strategi perusahaan adalah keputusan penting yang biasanya dibuat oleh CEO. Namun mungkin yang lebih penting daripada memilih strategi terbaik adalah mengimplementasikan strategi yang dipilih secara efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada keterlibatan pemangku kepentingannya. Nah, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh pengejaran strategi organisasi atau dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai strateginya. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen risiko.
Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, strategi yang dipilih organisasi memainkan peran penting dalam menentukan pemangku kepentingan mana yang lebih baik penting bagi perusahaan. Pemangku kepentingan biasanya memiliki kekhawatiran atau harapan tentang kinerja organisasi. Kekhawatiran pemangku kepentingan dapat dianggap sebagai risiko dan peluang yang merugikan atau membantu kemampuan organisasi untuk mencapai strategi yang dipilihnya, yaitu pemangku kepentingan memperhatikan risiko atau peluang organisasi yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Untuk investor dan pemangku kepentingan utama lainnya, ukuran keuangan seperti arus kas masa depan dan arus pendapatan biasanya berfungsi sebagai sarana utama untuk mengevaluasi efektivitas manajer membuat keputusan yang melibatkan banyak dan seringkali bertentangan kekhawatiran pemangku kepentingan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pelaporan keberlanjutan. Nah, pelaporan keberlanjutan perusahaan atau CSR mengacu pada pengungkapan publik secara sukarela atas informasi kualitatif dan atau kuantitatif tentang kinerja organisasi pada satu atau lebih dimensi keuangan dan atau non-keuangan. Nah, yang terakhir yaitu ada jaminan keberlanjutan. Jaminan keberlanjutan adalah verifikasi eksternal yang diberikan oleh pihak independen mengenai isi laporan keberlanjutan perusahaan dan atau proses yang digunakan dalam menyusun laporan keberlanjutan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manajemen biaya kualitas. Apa yang dimaksud dengan produk atau layanan yang berkualitas? Produk atau layanan yang berkualitas adalah salah satu yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pelanggan mengharapkan produk yang dapat diandalkan, tahan lama, cocok untuk digunakan dan pada dasarnya berkinerja baik, dan akibatnya mereka mengharapkan produk sesuai dengan spesifikasinya. Nah, yang selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian adalah definisi operasional yang terbaik dari kualitas. Secara implisit, produk yang sesuai dapat diandalkan, tahan lama, cocok untuk digunakan, dan berkinerja yang baik. Kesesuaian adalah dasar untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ketidaksesuaian atau cacat produk. Dan sebuah produk cacat adalah salah satu yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nol cacat berarti bahwa semua produk sesuai dengan spesifikasinya. Nah, yaitu terdiri yang pertama yaitu dari biaya kualitas. Nah, untuk biaya kualitas adalah biaya yang ada karena kualitas yang buruk mungkin atau memang ada. Biaya kualitas bisa sangat besar dalam ukuran sumber penghematan yang signifikan dikelola secara efektif. Itu yang pertama ada biaya kontrolnya, yaitu biaya untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Yang selanjutnya yaitu biaya pencegahan, yaitu untuk mencegah kualitas yang buruk dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada biaya penilaian, yaitu yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratannya. Yang selanjutnya itu ada biaya kegagalan, yaitu biaya yang timbul karena produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasinya. Yang selanjutnya yaitu ada biaya kegagalan internal, yaitu terjadi ketika produk dan layanan tidak sesuai dengan spesifikasi, dan ketidaksesuaian ini terdeteksi belum produk atau jasa yang buruk dikirim atau dikirimkan ke pihak luar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada biaya kegagalan eksternal, yaitu terjadi ketika produk dan jasa gagal memenuhi persyaratan atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah sedang dikirim ke pelanggan. Nah, yang kedua yaitu ada melaporkan biaya kualitas. Yang pertama yaitu pentingnya sistem pelaporan biaya kualitas, yaitu meningkatkan kualitas dapat meningkatkan nilai perusahaan karena meningkatkan profitabilitas ke perusahaan. Meningkatkan kualitas dapat meningkatkan profitabilitas setidaknya dalam dua cara. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan permintaan pelanggan, dan yang kedua yaitu dengan mengurangi biaya penyediaan barang dan jasa.
Selanjutnya yaitu ada rincian kualitas biaya aktual, yaitu daftar rincian biaya kualitas aktual berdasarkan kategori dapat memberikan dua wawasan penting. Yang pertama yaitu mengungkapkan besarnya biaya kualitas di setiap kategori, memungkinkan manajer untuk menilai dampak keuangan mereka. Dan yang kedua yaitu mengungkapkan besarnya biaya kualitas di setiap kategori, memungkinkan yaitu yang kedua, menunjukkan distribusi biaya kualitas berdasarkan kategori, memungkinkan manajer untuk menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Yang C-nya yaitu ada mengontrol biaya kualitas. Yang pertama itu ada laporan standar sementara. Laporan standar sementara yaitu mengidentifikasi standar kualitas adalah elemen kunci dalam laporan kinerja kualitas. Standar harus menekankan peluang pengurangan biaya. Standar kualitas sementara mengungkapkan tujuan kualitas untuk tahun ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah laporan tren beberapa periode, yaitu laporan kualitas interim memberikan informasi kepada manajemen mengenai kemajuan dalam periode yang diukur relatif terhadap tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada lean manufacturing dan juga ada lean accounting. Yang pertama itu kita masuk kepada lean manufacturing, yaitu adalah pendekatan yang dirancang untuk menghilangkan pemborosan dan memaksimalkan nilai pelanggan. Hal ini ditandai dengan memberikan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat dengan kualitas yang tepat. Tujuan dari Lean ini dicapai dengan mengikuti 5 prinsip pemikiran Lean. Yang pertama, yaitu tentukan nilai dengan tepat oleh setiap produk tertentu. Yang kedua, identifikasi atau aliran nilai untuk masing-masing. Yang ketiga, membuat nilai mengalir tanpa gangguan. Yang keempat, biarkan pelanggan menarik nilai dari produsen. Dan yang kelima yaitu mengejar dari kesempurnaan. Yang selanjutnya yaitu ada lean accounting, yaitu mengubah aktivitas struktural dan prosedural, dan perubahan ini pada gilirannya menyebabkan perubahan dalam praktik manajemen biaya tradisional. Ya, faktanya pendekatan biaya tradisional dan pengendalian operasional seperti penetapan biaya standar dan varians anggaran departemen dapat mendorong produksi berlebih dan bekerja melawan sistem tarikan permintaan yang dibutuhkan dalam lean manufacturing. Yang selanjutnya yaitu masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu ada jenis keterlibatan dalam ekonomi internasional. Yang kedua ada penukaran mata uang asing. Yang ketiga ada transfer pricing dan perusahaan multinasional. Yang keempat ada transfer pricing dan perusahaan multinasional. Dan yang kelima ada keputusan etik. Yang selanjutnya itu kita masuk kepada peran akuntansi biaya dan manajerial dalam akuntansi penipuan dan juga forensik. Yang pertama yaitu kita masuk kepada akuntansi penipuan dan manajemen. Apa itu tipuan? Tipuan didefinisikan sebagai penipuan yang salah atau kriminal yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial atau pribadi. Penipuan yang dilakukan oleh karyawan adalah penipuan pekerjaan dan sering dikaitkan dengan penipuan segitiga. Segitiga penipuan adalah model yang menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan. Yang ketiga komponen tersebut yaitu merasakan kebutuhan finansial yang tidak dapat dibagi, peluang yang dirasakan, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk merasionalisasi komisi penipuan. Yang selanjutnya yaitu penyebab seseorang melakukan kecurangan. Nah, pada dasarnya kemungkinan besar seseorang akan terlibat dalam penipuan jika mereka merasa membutuhkan uang, berpikir bahwa mereka dapat berhasil lolos dari penipuan, dan dapat membuat diri mereka percaya bahwa penipuan itu dapat diterima walaupun hanya untuk diri sendiri. Perhatikan bahwa ketiga komponen harus terjadi untuk mendorong individu melakukan penipuan. Yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada keputusan etis. Nah, apa sih itu keputusan etis? Jelas, bagian tentang penipuan ini menunjukkan penyimpangan etika. Intinya adalah bahwa penipuan membutuhkan kebohongan etika dan penipuan. Penipuan secara alami tidak seharusnya terjadi. Jadi penipuan harus berbohong terus-menerus untuk membuatnya bekerja. Mereka yang memiliki akses ke dana harus menyadari peluang dan kemampuan untuk merasionalisasi.
Yang selanjutnya yaitu ada akuntansi forensik dalam akuntansi manajemen. Yaitu yang pertama ada perilaku biaya. Perilaku biaya digunakan di hampir semua perhitungan kerusakan untuk menentukan jumlah kerugian finansial yang diakibatkan oleh kewajiban yang ditemukan oleh pengadilan. Perilaku biaya juga merupakan penentu penting apakah penetapan harga predator telah terjadi dalam kasus anti monopoli. Yang selanjutnya yaitu ada biaya diferensial atau tambahan. Biaya diferensial atau tambahan digunakan dalam perhitungan ganti rugi dalam menjawab pertanyaan tentang jenis dan besarnya biaya yang akan dimasukkan dalam perhitungan ganti rugi. Nah, seringkali masalah dalam kasus pelanggaran kontrak adalah penentuan biaya yang berbeda sebagai akibat dari pelanggaran kontrak. Yang selanjutnya yaitu ada konsep yang cocok. Konsep yang cocok berguna dalam menentukan biaya mana yang secara logis harus dicocokkan dengan pendapatan kontrak dalam kasus pelanggaran kontrak. Nah, yang selanjutnya itu ada konsistensi. Konsistensi adalah konsep yang berguna dalam mengevaluasi apakah perusahaan telah mengubah kebijakan atau praktik akuntansi dalam mengukur biaya yang harus dibebankan berdasarkan kontrak. Misalnya, dalam kontrak pemerintah berbasis biaya, pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan kelayakan perusahaan yang menggunakan depresiasi yang dipercepat untuk membebankan kepada pemerintah bagiannya atas biaya penghentian fasilitas ketika perusahaan menggunakan depresiasi garis lurus untuk semua tujuan yang lain. Nah, sekian, terima kasih. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, itulah presentasi dari saya Ratna Dewi. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.